Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Kiki Adestiawita dengan NPM 2383201158 dan juga rekan saya, Mila Elsiana dengan NPM 2383201159 dan yang terakhir rekan saya, Regis Febrina Nainggolan dengan NPM 2383201165. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan judul Biaya Produksi. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Hajah Nur Aisyah Nasution, SEMM. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi kami. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Pada bagian ini, kita dapat melihat bahwa biaya produksi atau operasional dalam sistem industri sangat memainkan peranan penting, karena ia menciptakan keunggulan kompetitif dalam persaingan antara industri di pasar global. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Selanjutnya ada Profit Maximization Firm. Profit Maximization adalah tujuan utama perusahaan untuk memperoleh laba maksimum, yaitu selisih terbesar antara total revenue atau TR dan total cost TC. Selanjutnya, penerimaan total dan biaya total. Penerimaan total atau TR adalah jumlah yang diterima perusahaan dari penjualan produk yang dihasilkan. Ada biaya total atau TC adalah jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli input yang digunakan. Lalu, keuntungan perusahaan adalah penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan. Selanjutnya ada biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost adalah tambahan biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang atau jasa tambahan. Ini dihitung dengan membagi perubahan biaya total dengan perubahan kuantitas produksi, membantu perusahaan menentukan tingkat produksi optimal dan harga jual yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada rumus biaya marginal atau MC. MC, marginal cost atau biaya marginal. Delta TC, perubahan biaya total atau total cost. Q, perubahan kuantitas produksi atau quantity. Contoh perhitungannya, jika biaya produksi 100 baju adalah 10 juta rupiah, lalu produksi naik menjadi 101 baju dengan biaya 10.100.000 rupiah. Maka biaya marginalnya TC sama dengan 10.100.000 rupiah dikurang 10 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Q sama dengan 101 dikurang 100 sama dengan 1 unit. MC sama dengan 100.000 rupiah per 1 sama dengan 100.000 rupiah. Selanjutnya, biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya produksi sebuah perusahaan mencakup biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit mencakup jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar faktor produksi. Biaya implisit seluruh biaya yang tidak melibatkan pengeluaran dalam bentuk uang secara langsung. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya, yaitu Mila Elsiana, untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang golongan biaya-biaya yang termasuk, yaitu yang pertama biaya ekspenditur, biaya eksplisit, biaya pengeluaran nyata. Yang kedua ada biaya implisit, yaitu pengeluaran yang tidak nyata. Yang ketiga, biaya sosial atau external cost, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggantikan kerugian-kerugian fisik luar akibat adanya produksi dari suatu perusahaan. Yang keempat, biaya internal atau private cost, yaitu biaya yang memang dikeluarkan untuk proses produksi itu sendiri.
Yang kelima, biaya alternatif atau opportunity cost, yaitu biaya ganti kerugian dari keuntungan rata-rata. Yang keenam, biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang besarannya tidak berubah total dengan berubahnya produk. Yang ketujuh, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang totalnya berubah-ubah dengan berubahnya produk. Biaya variabel diperlukan untuk membiayai input yang habis pakai sekali dalam proses produksi. Perilaku biaya produksi menurut teori tradisional dibedakan dalam perilaku biaya jangka pendek atau short run dan biaya jangka pendek atau long run. Pada perilaku biaya jangka pendek dikenal pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan pada perilaku biaya jangka panjang, semua biaya merupakan biaya variabel. Kurva biaya total dan biaya persatuan produk secara teoritis merupakan kebalikan dari perilaku kurva produksi. Berikut 3 konsep fungsi tentang biaya produksi, yaitu biaya tetap total atau TFC, biaya variabel total atau TFC, total cost atau TC. Berikutnya biaya rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Yang kedua ada average variable cost atau AVC. Yang ketiga ada average cost atau AC. Dan biaya marginal atau marginal cost disebut dengan MC. Keuntungan ekonomi versus keuntungan akuntansi. Komponen biaya. Keuntungan akuntansi hanya mengurangkan biaya eksplisit seperti gaji, sewa, bahan baku. Keuntungan ekonomi mengurangkan biaya eksplisit dan biaya implisit atau biaya peluang atau nilai dari opsi terbaik yang dilewatkan. Tujuannya, keuntungan akuntansi digunakan untuk laporan keuangan, perpajakan, dan pelacakan kinerja aktual. Sedangkan keuntungan ekonomi digunakan secara internal untuk pengambilan keputusan strategis dan menilai apakah modal digunakan secara efisien. Dalam jumlahnya, keuntungan ekonomi umumnya lebih rendah daripada keuntungan akuntansi karena mencakup biaya peluang. Dalam rumus, di dalam laba akuntansi, total pendapatan dikurang biaya eksplisit, sedangkan laba ekonomi sama dengan total pendapatan dikurang biaya eksplisit tambah biaya implisit. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya persilakan untuk rekan saya Regis Febrina Nainggolan. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal. Ketika biaya marginal lebih kecil dari biaya rata-rata menurun seiring dengan kuantitas. Artinya, jika MC atau Q lebih kecil dari ACQ, maka ACQ menurun seiring dengan Q. Ketika biaya marginal lebih besar dari biaya rata-rata meningkat seiring dengan kuantitas. Artinya, jika MCQ lebih besar dari ACQ, maka ACQ meningkat seiring dengan Q. Ketika biaya marginal sama dengan biaya rata-rata berada pada titik minimumnya. Artinya, jika MCQ sama dengan ACQ, maka ACQ berada pada titik minimumnya. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk memproduksi barang dengan jumlah output yang dihasilkan. Kemudian ada produk marginal. Produk marginal adalah perubahan jumlah output yang diperoleh dari sejumlah perubahan input tertentu. Adapun rumus produk marginal yaitu produk marginal sama dengan tambahan output dibagi tambahan input. Materi selanjutnya yaitu produk marginal yang semakin menurun atau diminishing MP. Diminishing marginal product adalah hukum yang menyatakan bahwa
MP dari suatu input akan menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah input. Contohnya, sejalan dengan semakin banyaknya dengan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan. Masing-masing tambahan tenaga kerja akan menyumbang semakin kecil terhadap produksi karena perusahaan mempunyai peralatan yang terbatas. Kemudian diminishing marginal product. Kemiringan fungsi produksi mengukur produk marginal atau NP. Input tertentu seperti tenaga kerja. Ketika produk marginal menurun, maka fungsi produksi menjadi semakin landai. Kemudian dari fungsi produksi ke kurva biaya total. Hubungan antara jumlah yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan biayanya menentukan keputusan penetapan harga. Kurva biaya total menunjukkan hubungan ini secara grafis. Baik, adapun contoh dari fungsi produksi dan biaya total dapat dilihat pada slide berikut. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai biaya produksi. Kami berharap materi yang telah kami paparkan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita semua, khususnya dalam pengambilan keputusan manajerial. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Kami juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.